Halo semuanya, balik lagi dengan aku Grace Kartika di Edward Sitorus Papua Channel. Senang dulu, aku nggak akan sendirian. Aku akan sama tada! Di mana ya? Aku juga bingung. Papa akan ada di kanan apa di kiri? Seperti di sini atau di sini pokoknya ini. Nah, Papa sudah sembuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih doanya. Doain akhirnya sembuh cepet ya Pak ya. Cepet banget, kemarin cuma 1 mingguan. Ya, semoga teman-teman semuanya juga sehat-sehat terus. Dan juga puasanya lancar. Ya. Nah, Pak, kita juga ini ya Pak ya, kita sama-sama semuanya berdoa. Karena untuk tim SAR yang sedang bertugas mencari KRI yang sedang hilang, yaitu KRI Nanggala 402. Ada 53 orang personil di dalamnya. Kita terus berdoa seluruh bangsa Indonesia supaya segera bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Amin. Dan bisa bertemu kembali dengan keluarga di rumah. Kita semua berdoa untuk mereka. Amin. Kita mau ngobrol dengan siapa? Kita mau ngobrol dengan, ini dia adalah orang nomor 1. Orang nomor 1 di mana dulu nih? Orang nomor biasanya 1. Kan nih orang yang tes 7 kali, tes 8 kali, tes 9 kali sekarang. Ini orang pokoknya ini orang nomor 1 deh. Nggak ada tes 7 kali gitu, pokoknya orang nomor 1. Sangat berprestasi. Dan juga dia itu, kakak kasih bocoran ya. Ini pokoknya ini salah 2 Adi Makayasa. Penasaran nggak sih kenapa salah 2? Iya bener ada 2 orang. Tapi kalian penasaran nggak sih siapa nih 2 orang yang Adi Makayasa ini? Pasti kita aja kaget ya, apalagi teman-teman semua juga pasti pada kaget gitu. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama dia, kita bakal kupas tuntas habis gimana caranya dia bisa menjadi orang nomor 1. Oke. Kita akan panggilkan. Berarti kita mau wawancara dengan 2 orang ya harusnya ya? Iya, kita akan wawancara bersama 2 orang. Adi Makayasa, orang nomor 1 dua-duanya. Kita akan cus ngobrol-ngobrol bareng mereka. Kita tunggu orangnya. Nah, ini Pak yang kakak bilang, namanya Bang Faisal. Jadi dia tuh hebat banget, berprestasi banget waktu dia lagi pendidikan di AAL, ya kan? Bisa mendapatkan predikat Adi Makayasa tahun 2018. 2018 ya. Bukan hanya Bang Faisal tapi adiknya juga ikut jejaknya Bang Faisal. Coba ada gitu ya. Iya. Adik kakak dua-duanya dapat predikat Adi Makayasa, itu kayak keren banget. Harusnya kita kan dengan adiknya juga kan? Iya, harusnya kita dengan adiknya Abang ya, Bang Rizky. Cuma karena Bang Rizky berhalangan hadir karena ikut terlibat ini ya Bang ya, proses tim SAR. Pencarian KRI Nanggala 402 yang sedang mencari. Betul Jen, siap. Kita doain ya, semoga Bang Rizky nanti bisa selamat, baik-baik aja, sehat-sehat semuanya, tim SAR semua juga cepat diketemukan ya Pak ya. Amin. Ya. Amin. Nah, sekarang kakak udah penasaran nih, udah menggebu-gebu pengen ngobrol sama Bang Faisal. Nggak masalah, nggak ada Bang Rizky, ya ada Bang Faisal aja nggak apa-apa. Oh ya Mbak. Nah, Bang Faisal sebelum kita cerita, boleh kenalan dulu nggak sama teman-teman? Oh ya, jadi perkenalan diri, nama Muhammad Faisal Juhairi, pangkat dengan 2 Marinir, NRP 22704-P. Saya lulusan AL angkatan ke-63 tahun 2018. Saya asli Jakarta, tinggal Jakarta, besar Jakarta. Anak pertama dari 3 bersaudara. Yang kedua Rizky, dia ini sama lulusan AL tahun 2020 angkatan 65. Kemudian satu lagi yang terakhir itu perempuan, kuliah di FK Universitas Hang Tuah Surabaya. Nah, kemudian untuk orang tua, ayah saya bekerja sebagai
perwira TNI AL Leting 91 angkatan 37, kemudian ibu saya ibu rumah tangga. Kemudian untuk hobi saya banyak hobi saya. Yang penting berkaitan dengan berpetualang itu saya senang. Sekarang dinas di mana, Pak Ical? Siapnya, kami dinas di Batalion Intai Amfibi 1 Marinir. Abang emang dari kecil emang udah cita-cita jadi tentara angkatan laut gara-gara lihat bapak atau emang keinginan sendiri? Sebenarnya sih dulu nggak dari kecil tuh sebenarnya belum ada minat. Tapi semenjak SMA dengar cerita tentang keterlibatan Korps Marinir di selama di Indonesia, terutama pas waktu 98 itu di situ saya jadi tertarik masuk TNI, terutama Marinir. Jadi emang mau masuk Marinir dari dulu tuh. Nah dari situ mulai menggebu-gebu, entah kenapa pas waktu pernah jadi pas waktu ada promosi tentang angkatan laut ya, datang kan, terus ingat video tentang penggunaan korps di TNI AL. Kemudian pas waktu disitulah pas waktu detik itu jadi kepengen masuk tentara gitu ceritanya. Nah terus selama melakukan pendidikan lah ya di AL itu kayak gimana sih Bang? Kalau biasanya kan kayak kalau anak pintar gitu ya, Adi Makayasa tuh kayak belajar setiap hari atau kayak gimana Bang? Atau Bang punya ambisi pokoknya saya harus jadi yang pertama gitu? Oh sebenarnya sih dulu saya pas sama Jatarno saya nggak pernah saya terbesit jadi gebu-gebu yang paling pertama tuh, enggak. Saya tuh pas Jatarno tuh biasa-biasa aja, teguran, tindakan ya saya rata lah. Tapi saya di situ yang saya prinsipkan dari diri saya tuh apapun perintah yang saya terima itu saya kerjakan semaksimal mungkin. Jadi kalau misalnya peraturan persustarnya seperti ini ya saya seperti ini gitu. Kalau misalnya tidak boleh seperti itu, saya jadi ngikutin peraturan aja gitu. Terus kalau belajar saya belajar seininya aja, sewajarnya, nggak terlalu kayak tiap saat belajar, enggak. Jadi kayak seumpama ada pelajaran yang kurang baru di situ saya perdalam gitu. Nah ini kan Faisal dan Rizky ya adanya ya. Siap. Tadi disampaikan bahwa ayah itu seorang perwira TNI AL juga ya. Ya betul. Tentunya nih orang pasti nanti setelah lihat, wah bapaknya kolonel kan, pasti ini rekomendasi dari ayah nih katanya gitu kan. Oh, ada siap. orang dalam orang selalu komentar gitu. Waktu Faisal sama Rizky tes itu kira-kira dibantu sama ayah atau memang kamu berjuang sendiri nih waktu masuk tes? Oh siap. Jadi kalau misalnya pas waktu saya tes itu ini nggak ada bantuan dari orang tua. Memang pemikiran itu ada ya disampaikan juga. Nah saya apa adanya tuh, saya kalau misalnya selama saya berdinas atau selama saya sekolah dulu saya tidak pernah melibatkan orang tua saya dalam diri saya. Jadi saya ingat sekali tuh pidatonya Bung Karno tuh yang istilah berdiri kaki sendiri. Nah itu saya betul-betul saya pegang teguh itu. Jadi kalau misalnya orang tua tuh saya betul berkenakan. Kalau pendidikan juga itu saya nggak pernah mencampur adukan kepentingan dinas orang tua dengan dinas saya gitu. Iya. Makanya jadi itu Kak, jadi kan peran orang tua Faisal sama Rizky dalam hal ini pasti
dalam mempersiapkan ya. Siap, tuh. Beliau juga perwira TNI AL pasti tahu apa yang harus disiapkan buat anak-anaknya. Kayak papa ke ade sama abang ya. Iya, kayak papa. Nah itu ya. Nah ini juga membuktikan bahwa bukan sekedar direkomendasi oleh orang tua, ternyata walaupun kamu memang ya kenyataan terlahir dari seorang anak dari perwira TNI AL, tapi kamu bisa membuktikan bisa berprestasi gitu kan. Bukan sekedar masuk. Wah, ini menunjukkan bahwa bagaimana dulu murninya kamu masuk itu dan perjuangan kamu. Nah, ini yang jarang loh Kak. Kalau Adi Makayasa itu setiap tahun ada, tapi kalau kakak beradik Adi Makayasa jarang sih. Dua-duanya. Jarang sih. Wah, ini jarang. Nggak tahu sudah ada atau belum, kalau kayaknya belum jarang ada. Terdengar lah, jarang terdengar. Ya, Bintang Anugerah Adi Makayasa merupakan penghargaan tertinggi di Akademi Kemiliteran dan Kepolisian. Ya, Bintang Anugerah Adi Makayasa diberikan kepada 4 lulusan terbaik. Letda Faisal Jauhari, lulusan Akademi Angkatan Laut. 2018 tentang pengangkatan taruna dan taruni Akademi Tentara Nasional Indonesia menjadi perwira Tentara Nasional Indonesia. Rizky Jalan Juhairi, Sarjana Terapan Pertahanan, Letnan 2 Laut Pelaut NRP 23659P, sebagai Adi Makayasa Akademi Angkatan Laut. Ini tentunya peran orang tua nih ya. Ya, kamu didikan orang tua yang baik. Betul. Kira-kira yang kamu rasakan dengan adik kamu seperti apa didikan orang tua sehingga kamu bisa tadi berprestasi ini? Siap. Jadi kalau orang tua untuk yang saya capai sekarang nggak ujuk-ujuk dengan saya sendiri, tapi ada peran orang tua juga di sana. Orang tua sebagai orang tua dia memberikan bimbingan, terutama ibu mungkin. Ibu orang tua kami yang berperan penting itu saat kami masih kecil, yang merawatkan bapak kan biasa dinas di luar yang tentara. Nah di situ ibu sendirian. Nah di situ ibu yang karena ibu dulu cerita sama saya katanya tuh penakutnya nih. Jadi nggak mau anaknya sakit, jadi dikasih makanan yang sehat. Terus nggak mau anaknya kenapa-napa, jadi dikerasin gitu, jadi harus tidur jam sekian sebagainya. Jadi untuk pendisiplinan itu dan karakter untuk sholat, kegiatan agama itu dari ibu. Kalau bapak, bapak itu saat waktu masih kecil tidak, tapi pas waktu berdinas bapak itu saya posisikan sebagai figur saya untuk saya bertindak. Jadi tolak ukurnya. Jadi kalau misalnya bapak saya tidak melakukan ini, saya tidak melakukan itu juga. Jadi contoh gitu mungkin. Keren. Tapi Bang, ada nggak dari orang-orang lain ya, entah temen, entah siapapun yang punya stigma ke abang sama adik tuh kayak ya yang tadi Bapak bilang gitu loh, kalau anak pejabat ini mah ya pastilah kayak begini gitu. Pasti lolos, pasti dapat nilai bagus dan segala macam, paling dibantuin ayahnya gitu. Ada nggak stigma itu dari sekeliling abang? Siap. Kalau misalnya menurut saya sih mungkin tuh pasti ada ya pemikiran, kan kita nggak bisa membaca pikiran orang, kan orang pikirannya beda-beda. Tapi kalau misalnya seumpama itu ada, nggak akan saya dengar, karena yang tahu faktanya kan hanya kita dengan Tuhan. Jadi kalau seumpamanya mau dijelasin seperti apapun, hate's gonna be hates. Jadi orang akan jadi udah yang seperti itu biarlah seperti itu dalam pemikiran saya. Yang penting apa yang saya lakukan itu yang menurut saya benar, itu saya lakukan. Gitu. Keren banget. Nah, waktu Faisal Adi Makayasa kan pasti wah surprise lah orang tua ya. Tiba-tiba Rizky juga Adi Makayasa lagi. Kira-kira orang tua tuh udah memprediksi atau apa, gimana itu perasaannya menurut kamu waktu itu?
Begitu tahu Siap. gitu, ternyata adik kamu juga dapat Adi Makayasa. Jadi kalau misalnya untuk orang tua itu nggak menduga. Tapi kalau misalnya dari saya pribadi, saya bisa memprediksi. Adik saya kan ini yang awal mula dia masuk Taruna, dia kan ngikut saya. Jadi dia pas waktu Taruna tuh yang saya panutannya bapak saya, adik saya panutannya saya, jadi dia ngeliat saya. Jadi saya pas waktu dia masih, kebetulan kan di akademik kan ketemu. Jadi saya kalau misalnya dia kadang menghadapkan yang gimana seorang kakak kandung, saya memberikan nasihat, istilahnya bukan nasihat sih, santiaji buat saya. Jadi saya cuma mengingetin aja, kamu kalau misalnya yang penting kamu nggak usah aneh-aneh, apa yang saya lakukan saya bilang ke dia. Terus insya Allah kalau misalnya kamu ikutin yang saya omongin, nanti kalau kamu nggak kasus atau kamu nggak pelanggaran, insya Allah kamu bisa ngikutin saya. Terus dia melakukannya, jadi berhasil ya gitu. Keren, udah bisa jadi role model adanya juga. Terus Ini kalau dilihat dari sosial medianya nih, Rizky udah kategori selebgram nih. Followersnya udah Siap. banyak. wah, Udah Adi Makayasa, ganteng lagi, pasti banyak nih yang mengidolakan ini. Siap, betul. Tapi Betul. bagus lah. Kalau saya ini nggak kurang di sosial media, kurang aktif, jadi Iya. Kamu tentara betul nih, marinir betul. Tapi nggak apa-apa, gunakan yang penting selama itu dampaknya positif ya, tidak melanggar aturan, norma-norma, itu bagus juga gitu. Kita gunakan sosial media secara bijak untuk mensosialisasikan apa yang kita lakukan dalam melaksanakan tugas sebagai prajurit TNI. Siap. Ya Kak. betul Eka. sekali. Kiat-kiat nih ya buat nanti kan pasti banyak banget ya, entah yang lagi tes, entah yang lagi pendidikan gitu kan, pasti bakal nonton ini nih. Nah, kiat-kiat buat mereka dong Bang, kira-kira gimana ya caranya biar bisa konsisten. Berarti kan kalau Abang 4 tahun pendidikan kan berarti selalu naik ya, nilainya dan segala macamnya gitu. Tuh kan itu juga butuh konsisten dan juga komitmen sama diri sendiri gitu loh. Gimana Bang kiat-kiatnya supaya bisa jadi berprestasi lah gitu? Yang pertama itu niat ya. Yang pertama tuh berawal dari niat. Semua tuh dari niat. Niat kita melakukan ini semua tuh apa? Jadi di saat kita sudah menentukan niat kita, kita berpikir lagi apakah itu pantas untuk kita perjuangkan atau tidak. Nah, setelah itu karena niat itu yang akan menjadi kekuatan kita di saat kita di posisi down atau enggak, saat kita tertekan atau lagi ada masalah, itu kita kembali dari niat kita. Awal dari kita melakukan ini semua. Nah, terus kemudian saat untuk yang mungkin melaksanakan tes atau enggak selama masa pendidikan, itu istilahnya jangan terpengaruh sama ya hal-hal yang negatif. Itu pasti banyak tuh hal yang negatif tuh, entah dari teman, entah dari senior atau junior, itu banyak. Nah, jangan terpengaruh. Memang sangat menggiurkan, tapi disitulah kita akan terjatuh. Jadi selama kita peraturan dan tata tertib yang sudah diberlakukan itu, jika kita ikutin, sudah menjadi sudah mencetak perwira sebagaimana semestinya. Jadi tinggal diikuti saja. Jadi kalau misalnya kita bisa ikuti itu semua, insya Allah nanti apa yang diharapkan bisa tercapai. Nah, next Bang, aku pengen nanya nih, berarti ini Abang tuh gelar Adi Makayasa ini kan akan dibawa terus-terusan ya. Itu jadi pressure nggak sih buat Abang
berarti harus bertingkah baik, berkelakuan baik, bakal jadi contoh juga buat orang-orang, bukan cuma buat adiknya abang pastinya, buat orang-orang banyak. Itu jadi kadang-kadang capek sendiri nggak? Maksudnya pressure ke diri sendiri nggak bang? Ya, terkadang saya memang awal pas waktu awal mendapatnya memang saya merasakan wah berat juga ini, berat juga dimana saya memegang nama seperti Adi Makayasa itu memang saya rasa tuh memang ada rasa seperti itu. Dan awalnya saya menjadi ini awalnya tuh minder wah kacau nih. Nah tapi dari situ orang tua saya bilang untuk jangan jadikan beban, tapi tapi itu dijadikan sebagai track kita supaya kita tidak melenceng ke samping atau kiri kanan. Jadi seperti itu. Jadi yang saya rasa. Jadi saya akhirnya setelah dibilang itu saya akhirnya pasrah. Saya serahkan kepada Tuhan. Kalau misalnya ini cobaan, saya jalani. Iya. Jadi saya mikir kayak gitu. Jadi setelah saya pasrahkan di situ saya lepas beban. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya itu emang udah takdir lah istilahnya gitu mbak. Oh iya. Itu benar-benar jadi beban itu bang. Jadi terasa beban juga ya. Oke. Iya mbak. Tapi jangan lemes gitu dong bang. Ya kalau yang Adi Makayasa tuh pasti ntar kayak oh ini Adi Makayasa tahun segini siapa? Oh ini jadi kayak udah dihafal gitu loh sama seluruh orang. Bener gak sih? Iya. Bener gak sih? Bener kan? Bener. Ya pastinya juga jadi pressure lah, jadi beban sendiri kan. Wah gue dikenal sama orang, berarti kalau kelakuan gue jelek ya gue dikenal sebagai orang yang jelek kayak gitu. Ya, karena mungkin Adi juga satu kali tes ya? Satu kali tes. Nah, ya. Nah, sekarang mungkin ada nggak ya mungkin berdasarkan pengalaman kamu dengan adik kamu untuk saudara-saudara kita, adik-adik yang sedang mempersiapkan diri nih, ya, ya, memang rata-rata yang menjadi motivasi itu yang udah berkali-kali gagal, tapi kan nggak harus demikian, ya harus orang yang berhasil sekalipun juga bisa menjadi motivasi bagi yang lain. Kira-kira kamu mau nyampaikan apa buat adik-adik kita yang sedang berjuang nih? Tahun ini kan bentar lagi kan akan dibuka Akademi TNI ya, Pol. Lagi akan mulai masuk tes, kira-kira apa yang perlu kamu sampaikan? Karena sebagian di antara mereka ada yang ragu, ada yang nggak percaya diri, nggak punya orang dalam, nggak punya uang, bukan anak pejabat dan sebagainya. Nah, kamu dari pengalaman kamu dan teman-teman kamu juga satu angkatan pasti banyak asal usulnya mereka kan, ya. Bisa cerita kira-kira apakah semua yang masuk itu anak pejabat semua gitu kan? Atau memang juga kamu punya teman yang anak orang biasa sehingga orang yakin saya ini walaupun anak petani tapi saya punya peluang yang sama. Silakan. Jadi yang pertama itu jadi pas waktu mau tes itu jadi disiapkan baik-baik apa saja yang mau dites kan kita udah tahu pasti kesehatan, psikotes sama SMAPTA. Jadi sebelum kita masuk ke tesnya, kita alangkah baiknya kita untuk misalnya kalau misalnya kesehatan kita mungkin uriknya sendiri, mungkin di rumah sakit mana gitu, supaya untuk apa? Supaya kita tahu kelemahan kita apa aja. Misalnya dari situ kan kita ketahuan. Jadi misalnya punya amandel, ternyata punya varises. Nah dari situ dari jangka waktu yang ada tuh bisa diantisipasi. Jadi pas waktu tes tuh kita sudah oke lah istilahnya. Nah, samanya psikotes sempatkan kalau misalnya itu ke lembaga psikotes untuk sampaikan saya mau masuk Akabri. Nah, seperti itu nanti setelah diambil tes jadi setidaknya kita punya pengalaman sama saat waktu kita interview sama psikolognya kita sampai ditanyakan apa saja kekurangan saya sebagai seorang tentara, apa aja kiat-kiat psikotes seorang tentara itu seperti apa.
nanti dijelaskan. Itu yang saya lakukan pas waktu saya tes dulu. Jadi pas waktu saya kelas 2 saya sempatkan sebelum orang tua saya ini ikut campur, saya psikotes sendiri itu. Urikes sendiri di Polri sana. Ada teman saya di sana. Saya ikut-ikutan kan, ikut urikes. Jadi di situ saya tahu kelemahan saya. Nah, setelah itu kemudian jangan lupa belajar. Ya. Jadi dan juga teman saya juga nggak semuanya dari anak pejabat, banyak, justru lebih banyak dari orang yang biasa. Jadi untuk adik-adik yang sedang tes, jangan berkecil hati jika tidak punya orang dalam atau bukan dari anak golongan atas. Banyak dari TNI itu yang dari golongan menengah ke bawah, banyak yang dari daerah-daerah itu banyak. Jadi jangan berkecil hati, tetap yakin. Selama kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, kemudian kita yakin, kemudian insya Allah nanti pasti nanti diberikan jalan, nanti apapun kesulitan nanti pasti akan dimudahkan selama kita siap. Gitu Mjen. Apa tadi di awal Bang Faisal bilang katanya banyak hobinya nih. Kira-kira apa Bang yang paling menonjol nih Bang, yang paling jadi keahlian banget nih? Hobinya Abang apa Bang? Jadi hobi saya sebenarnya senang banyak hal. Pokoknya sesuatu yang baru tuh saya senang. Tapi untuk yang sekarang yang saya lagi hobi tuh nyelam. Scuba ya, lagi senang. Ya, berarti sering nyelam gitu-gitu. Kami sekarang sedang memperdalam selam. Kami ambil kursus di luar PEDI, baru nyampe advance. Nanti ke depan kalau misalnya ada kesempatan dan rezeki, saya mau lanjut insya Allah sampai instruktur. Waktu SD, SMP, SMA itu juara kelas nggak? Kami juara kelas tidak, men. Kami kalau juara 1 enggak, tapi kami di tingkat ya juara 2, 3, 4, 5, 8 ya, udah. Sekitar gitu. Udah prestasi lah dari mulai sekolah ya. Berarti emang udah dari kecil, emang udah pintar dari kecil. Iya. Bagus sekali ceritanya nih. Ya, oke lah. Nah, ya Om kan sudah dinas dengan ayah mungkin beda setahun ya. Kita sudah 30 tahunan dinas lah ya. Jadi berdasarkan pengalaman yang Adi Makayasanya angkatan Om atau angkatan yang lain, ada yang memang berhasil terus sampai dengan ini, ada yang gagal tengah jalan juga. Jadi untuk masa depan kamu tidak jaminan bahwa kamu Adi Makayasa terus kamu pasti akan sukses di kemudian hari kalau kamu tidak menjaga ya. Jadi tapi ini sudah ada modal, kamu sudah dikenal oleh pimpinan, dikenal orang banyak, pasti catatan kalian berdua sebagai meraih Adi Makayasa itu tercatat seumur hidup ya. Jadi jangan sia-siakan itu, jaga karir kamu ya, tetap prinsip melaksanakan tugas do the best itu harus tetap dilaksanakan sepanjang karir ya, sehingga catatan kamu Adi Makayasa itu tidak memalukan. Angkatan 2018 Adi Makayasanya ternyata putus tengah jalan. Nah, jangan sampai begitu ya. Kamu harus sukses bisa menjadi pimpinan TNI Angkatan Laut ya kemudian hari. Mantap. Terima kasih. Oke. Ya. Yeay. Ada lagi Kak? Udah cukup dah. Nanti kalau misalnya masih ada yang pengen tanya-tanya lagi nih di kolom komentar aja, nanti Bang Faisal harus jawabin loh Bang di kolom komentar ya. Untuk adanya Rizky dinas di mana sekarang Rizky? Rizky di KRI Igusti Ngurah Rai di Surabaya, di Armada 2 Surabaya. Oh, korps apa dia korpsnya? Korps Laut. Laut ya. Calon pimpinan semua nih. Amin. Terima kasih. Oke, kalau udah nggak ada lagi Kak, ya. Terima kasih sudah membagi ceritanya untuk memotivasi para pemuda-pemuda kita yang akan mendaftar menjadi prajurit TNI. Salam hormat buat ayahnya ya sama ibunya. Salam dari Om. Ya mudah-mudahan
ayahnya juga cepat dapat jenderal. Amin. Terima kasih, Om. Amin. Amin. Itu sama-sama masih terus berjuang berdoa supaya mendapatkan apa yang didambakan setiap perwira ya. Siap. Kamu juga gitu. Oke Kak. Oke. Ya, Oke, mudah-mudahan terima kasih, Rizky sukses pelaksanaan tugasnya ya. Ya. Siap. Terima kasih banyak, Jen. Tim SAR kita terus berdoa juga. Semua Siap. berdoa supaya tim SAR yang bertugas bisa segera menemukan teman-teman kita yang gabung dalam KRI Nanggala 402. Siap, Jen. Terima kasih, Jen. Amin. Terima kasih Bang. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Edward Sitorus Papua Channel. Yeay!